Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah tiba di pelajaran hari Kamis dengan judul Perjanjian bagian kedua. Mengawali pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Engkaulah pencipta dan juga penebus kami. Kami bersyukur hari ini kembali dapat belajar dari firman-Mu, terkhusus melalui kitab Kejadian pasal 8 dalam pelajaran sekolah sahabat kami di hari Kamis. Tuntun kami dengan kuasa-Mu untuk memahaminya, sehingga iman kami lebih setia hanya kepadamu saja. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami, di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran sekolah sahabat kita mengajak kita agar membaca Kejadian 8 ayat 21 sampai 9 ayat 1. Apakah pentingnya komitmen Tuhan untuk pelestarian kehidupan? Bagaimanakah berkat Tuhan memenuhi komitmen itu? Saudaraku, komitmen Tuhan untuk melestarikan kehidupan adalah tindakan anugerah. Itu bukan karena kebaikan manusia. Tuhan memutuskan untuk memelihara kehidupan di bumi, meskipun manusia jahat. Kita boleh baca Kejadian 8 ayat 21. Kejadian 8 ayat 22 secara harafiah berbunyi, selama bumi masih ada, yaitu selama bumi ini masih ada, musim akan datang dan pergi, dan kehidupan akan dipertahankan. Singkatnya, Tuhan tidak menyerah pada ciptaannya. Saudaraku, faktanya ayat berikut yang berbicara tentang berkat Tuhan membawa kita kembali ke ciptaan asli dengan berkatnya, sebagaimana dicatat dalam Kejadian 1 ayat 22, ayat 28, Kejadian 2 ayat 3. Tuhan dalam arti tertentu sedang memberi manusia kesempatan untuk memulai kembali, untuk memulai dari awal. Lebih jelasnya kita baca Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Apakah makna dari pelangi? Bagaimanakah tanda perjanjian ini? Kejadian 9 ayat 13 berhubungan dengan tanda perjanjian lainnya, yaitu hari Sabat. Saudaraku, frasa mengadakan. Perjanjian diulangi 3 kali. Dicatat Kejadian 9 dan 11 dan 17. Ini menandakan klimaks dari pemenuhan janji awal Allah. Kejadian 6 ayat 18. Mengikuti bagian sebelumnya yang sejajar dengan hari ke-6 dari penciptaan. Bagian ini paralel dengan bagian yang mencakup hari ke-7 dari catatan penciptaan hari Sabat. Di dalam teks Pengulangan 7 kali, kata perjanjian beresonansi dengan hari Sabat. Seperti hari Sabat, pelangi adalah tanda perjanjian yang dicatat dalam Kejadian 9 ayat 13, 14 dan 16. Bandingkan dengan Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Juga seperti Sabat, pelangi memiliki cukup universal. Itu berlaku untuk seluruh dunia. Sama seperti hari Sabat, sebagai tanda penciptaan untuk semua orang dimanapun. Janji bahwa tidak ada banjir lain di seluruh dunia yang akan datang adalah untuk semua orang dimanapun juga. Saudara dan saudariku, bila Anda melihat pelangi, pikirkan tentang semua janji Tuhan kepada kita. Mengapakah kita bisa mencapai janji-janji itu? Dan bagaimanakah pelangi menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa mempercayainya? Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Kamis. Semoga melalui pelajaran ini akan menuntun iman kita untuk lebih setia hanya kepada Tuhan. Dan melalui pelajaran ini kita dapat mendapatkan suatu pengetahuan baru bahwa tanda yang Tuhan berikan, yaitu pelangi, adalah mempunyai kaitan erat dengan tanda yang Tuhan juga berikan di saat penciptaan. Mengingatkan tanda dalam penciptaan yang asli, yaitu Sabat, hari ke-7. Demikian pelajaran kita, mari kita tutup dengan doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami yang maha tinggi. Engkaulah pencipta dan penebus kami. Kami bersyukur hari ini
dapat belajar dari pelajaran sekolah Sabat, mengingatkan kami tanda yang Tuhan berikan kepada Nuh. Demikian juga menyatakan bahwa Tuhan tidak lagi mendatangkan air bah dan manusia akan datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, ini mengingatkan akan penciptaan asli di saat Tuhan menciptakan langit dan bumi yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal 1 dan juga pasal 2. Bapa mengingatkan bahwa ada tanda, yaitu hari Sabat, agar kami dapat berhenti menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga atas pelajaran yang indah ini, menuntun iman kami untuk setia kepadamu. Berkati semua pemirsa, berkat Tuhan menjadi bagian mereka masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman kuatkan imannya, yang bergumul Tuhan lepaskan dari pergumulannya, dan kiranya tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Bila ada di dalam duka, Tuhan berikan penghiburan sejati dari sorga. Dan bila ada yang berulang tahun, sempurnakan sukacitanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, banyak yang harus kami pinta. Tuhan mengetahui apa kebutuhan kami. Tuhan akan memberikannya sebagaimana Tuhan kehendaki atas diri kami, bukan kehendak kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah Sabat kita untuk hari Kamis. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Ranto Prapat, pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.